Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Puspitasari dengan NIM 22111022312. Di sini saya akan menjelaskan seminar proposal saya, yaitu perbandingan logistik regression dan noise bias dalam klasifikasi ulasan film Putri Bintang 5 menggunakan teknik pembuatan TF-IDF. Yang pertama, ada sebuah latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang itu, yaitu perkembangan internet dan media sosial, Twitter, Facebook, forum online, dan lain-lain mengubah cara masyarakat mengekspresikan opini, termasuk ke dalam ulasan film. Ulasan di platform digital membuat persepsi publik tentang kualitas dan isi film, informasi yang berharga bagi produser dan penikmat. Namun, volume ulasan yang besar membuat analisis manual tidak efektif, sehingga dibutuhkan metode otomatis untuk mengklasifikasikan sentimen, yaitu positif, negatif, netral. Analisis sentimen, cabang NLP menggunakan algoritma klasifikasi seperti noise bias dan logistic regression, yang sering dipadukan dengan pembuatan TF-IDF. Noise bias sederhana dan cepat, sedangkan logistic regression unggul dalam memodelkan probabilitas kelas. Berbagai studi, misalkan et al. Bahal menunjukkan bahwa performa kedua algoritma bergantung pada karakteristik dataset dan teknik praproses. Film Putri Bintang 5 dirilis pada Februari 2024 menjadi studi kasus menarik karena ulasannya terbatas, kemudian berada di ratusan komentar Facebook dan kaya idiom lokal, sehingga efektivitas TF-IDF plus algoritma ini perlu diuji kembali dalam konteks Indonesia. Nah, di sini saya akan menuliskan rumusan masalah. Yang pertama yaitu rumusan masalahnya, bagaimana kecenderungan sentimen publik terhadap film Putri Bintang 5 berdasarkan ulasan dari media sosial dan kuesioner. Yang kedua, bagaimana performa algoritma logistic regression dan noise bias dalam mengklasifikasikan sentimen menggunakan teknik TF-IDF. Yang ketiga, algoritma mana yang lebih akurat dan efektif dalam klasifikasi sentimen ulasan film Putri Bintang 5. Di sini pula ada tujuan dari penelitian, yaitu mengetahui persepsi publik terhadap film Putri Bintang 5 melalui analisis sentimen dari media sosial dan kuesioner. Yang kedua, menganalisis performa algoritma logistik, regression, dan noise bias dalam mengklasifikasikan sentimen menggunakan teknik pembuatan TF-IDF. Yang ketiga, membandingkan akurasi dan efektivitas kedua algoritma untuk menentukan metode yang paling optimal pada dataset terbatas. Di sini ada sebuah batasan masalahnya. Yang pertama, penelitian hanya fokus pada analisis sentimen ulasan film Putri Bintang 5. Yang kedua, data ulasan diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber ulasan Facebook dan kuesioner terbuka. Yang ketiga, sentimen diklarifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu netral, positif, negatif. Yang keempat, penelitian membandingkan hanya 2 algoritma machine learning, yaitu noise bias dan logistic regression. Di sini ada sebuah kajian pustaka, di mana yang pertama itu adalah et al. Untuk metodenya itu adalah kuantitas data kuesioner 316 responden, klasifikasi dengan noise bias dan regresi logistik. Kemudian untuk fokus masalahnya adalah menentukan algoritma terbaik untuk memprediksi kepuasan mahasiswa di Microsoft Teams. Untuk perbedaannya sendiri atau gap adalah data berbasis kuesioner, sedangkan penelitian sekarang mengolah teks ulasan film dari Facebook plus kuesioner dengan dataset terbatas dan pembuatan TF-IDF. Yang kedua adalah Ahmad Bahar et al. Dengan tahun 2023, di mana metodenya itu adalah scraping dan praproses teks, embedding kata, klasifikasi, SVM, noise bias, regresi logistik pada ulasan pengguna aplikasi noise, diuji dengan rasio data latih 90:10, 80:20, 70:30. Dimana fokus masalahnya itu adalah belum ada konsensus algoritma dan rasio split untuk optimal sentimen noise-nya. Perbedaannya itu adalah penelitian sekarang hanya menggunakan satu rasio, yaitu 80:20, dan penelitian sekarang hanya menggunakan 2 algoritma, noise bias dan regresi logistik, dengan teknik pembuatan TF-IDF. Yang ketiga adalah Sally Rahmawati et al. Tahun 2023, dengan metode analisisnya yaitu dataset 657 pasien menggunakan SVM dan SMOT, regressive location, noise bias, dan split datanya itu adalah 70:30. Untuk fokus masalahnya yaitu ketidakseimbangan dan mempengaruhi akurasi prediksi diabetes, efektivitas oversampling. Nah, di perbedaan atau gapnya itu adalah penelitian sekarang
menitik beratkan pada TF-IDF untuk teks ulasan film dan membandingkan dua algoritma tanpa oversampling. Kemudian ada sebuah diagram alir pada proses sebuah pembahasan, di mana yang pertama itu adalah sebuah pengumpulan data. Pengumpulan data itulah sebuah tahap awal dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan data ulasan dari pengguna terhadap film Putri Bintang 5. Dengan cara kerjanya itu adalah mengambil komentar dari Facebook menggunakan bot scraping, kemudian juga dengan menyebarkan kuesioner Google Form kepada responden yang sudah menonton film. Yang kedua yaitu scraping menggunakan one-to-bot, di mana scraping ini adalah proses pengambilan data secara otomatis dari situs web. Yang ketiga adalah pelabelan atau labeling, di mana pelabelan ini akan setiap komentar untuk mengklasifikasikan sentimen. 0 adalah negatif, dan 1 itu netral, 2 itu positif. Cara kerjanya adalah dilakukan secara otomatis untuk menjaga akurasi. Kemudian di pra-processing teks. Pra-processing ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan teks sebelum diubah menjadi angka. Yang pra-processing teks ini memiliki beberapa langkah, yaitu scaffolding. Scaffolding itu adalah mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Misalkan dalam kata kapital film menjadi film dari kapital menjadi huruf kecil. Kemudian setelah scaffolding dilanjut sebuah spell normalization, di mana spell normalization itu adalah sebuah kata yang tidak baku. Misalkan enggak menjadi tidak. Kemudian ada kata yang disingkat banget menjadi kata yang benar adalah banget. Kemudian dilanjutkan sebuah tokenizing. Peneliti melakukan sebuah memecahkan teks menjadi kata per kata atau token, yaitu misalkan film ini bagus menjadi film ini bagus. Jadi kata per kata itu dipecah. Dilanjutkan sebuah filtering. Peneliti melakukan sebuah filtering atau penghapusan angka, simbol, dan tanda baca. Misalkan ada simbol persen, tanda seru, koma, dan lain-lain. Setelah filtering, peneliti melakukan sebuah stop word removal. Stop word removal ini adalah penghapusan kata-kata umum yang tidak bermakna, misalkan dan, di, ke, dan lain-lain. Setelah melakukan penghapusan kata yang tidak bermakna, dilanjutkan dengan stemming. Stemming ini adalah sebuah mengubah kata ke bentuk dasar. Misalnya, menonton, penonton, diambil menjadi tonton. Berlari-lari, lari, diubah menjadi lari. Kemudian yang selanjutnya itu adalah melakukan TF-IDF. TF-IDF ini adalah mengubah teks ke bentuk angka berdasarkan pentingnya kata dalam dokumen. Rumusnya itu adalah TF sama dengan jumlah kemunculan kata T dibagi jumlah total kata di dokumen D. Kemudian dilanjutkan dengan split data. Split data ini adalah memisahkan dataset menjadi dua bagian, yaitu data latih, training untuk melatih model, dan data uji, tes untuk menguji model. Di sini saya peneliti melakukan sebuah training 400 dan tesnya itu adalah 10. Jadi 80 banding 20. Dilanjutkan sebuah pengalgoritmaan naive Bayes, di mana algoritma klasifikasi berbasis probabilitas dan teorema Bayes. Kemudian dilanjutkan dengan logistic regression, di mana logistic regression ini adalah model statik yang memprediksi probabilitas suatu data masuk ke kelas tertentu. Ada sebuah fungsi sigmoid digunakan untuk memetakan ke nilai 0 sampai 1. Jika P-nya itu lebih besar 0,5, prediksi kelas 1. 1 itu masuk ke dalam positif. Kemudian adalah evaluasi model. Evaluasi model itu adalah mengukur kinerja model klasifikasi dengan ketentuan rumusnya itu adalah akurasi. Akurasi itu adalah jumlah prediksi benar dibagi dengan total data dikali 100%. Kemudian ada precision. Precision itu adalah TP per TP plus FP. Kemudian ada recall. Recall ini adalah TP per TP plus VN. Kemudian dilanjutkan dengan S1 score.
S1 score itu adalah dengan rumus 2 kali pre-session dikali recall per pre-session plus recall. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah manfaat penelitian. Di sini penelitian menerapkan berbagai macam manfaat sebagai berikut, yaitu memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian analisis sentimen dalam konteks film Indonesia yang datanya terbatas. 2. Menambah pemahaman tentang perbandingan performa, noise bias, dan logistic regression dalam klasifikasi sentimen teks. 3. Menunjukkan efektivitas TF-IDF dalam menangani data teks dari media sosial dan kuesioner secara bersamaan. Kemudian ini adalah sebuah jadwal kegiatannya, yaitu yang pertama adalah kajian pustaka dan penyelesaian kuesioner di bulan pertama, pengumpulan data dan scraping itu di bulan kedua, pelabelan data dan pre-processing data itu di bulan ketiga, pembobotan TF-IDF dan split data itu di bulan keempat, perencanaan model logistic regression dan noise bias itu di bulan kelima, evaluasi model itu di bulan kelima, dan yang keenam adalah penyusunan laporan dan presentasi. Baik, terima kasih penjelasan tentang seminar proposal saya. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.